Saudara, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas tentang Raja Israel yang ketiga, ya, yang bernama Salomo. Dalam bahasa Ibrani, Salomo itu artinya adalah damai, ya. Lalu siapakah Salomo? Ya, Salomo itu adalah anak-anak dari pasangan Raja Daud dan Batsheba, ya. Kemudian mengapa Raja Daud itu mengangkat Salomo dalam usia belasan tahun, ya? Jadi pada usia remaja Salomo itu diangkat oleh bapaknya dan menggantikan bapaknya menjadi Raja Israel, ya. Nah, itu mengapa? Nah, itu adalah merupakan kebijakan yang tepat yang diambil oleh Raja Daud, karena pada saat itu situasi internal kerajaan Israel itu sedang gonjang-ganjing. Terjadi pergolakan-pergolakan politik, ya, terjadi pemberontakan-pemberontakan, pembunuhan-pembunuhan, bahkan kudeta yang dilakukan oleh putranya Raja Daud sendiri, ya, yaitu namanya Adonia. Itu adalah mengangkat dirinya sendiri menjadi Raja Israel di luar sepengetahuan Raja Daud. Nah, akibat peristiwa-peristiwa itu, itulah yang melatar belakangi Raja Daud mengangkat Salomo menjadi Raja Israel pengganti bapaknya, yaitu Raja Daud. Nah, ini singkat cerita. Setelah Salomo itu diangkat dalam usia belasan tahun dan Salomo resmi menjadi raja di kerajaan Israel, ya, itu mengalami suatu mujizat perjumpaan dengan Tuhan, ya, Allah Israel di dalam mimpi, ya. Akhirnya, ya, Tuhan Allah Israel itu menjanjikan, ya, menjanjikan apa yang diminta oleh Salomo pasti akan dikabulkannya. Tetapi di sini Salomo tidak meminta yang aneh-aneh, ya, tidak meminta usia panjang umur, ya, usia panjang, kemudian tidak meminta musuh-musuh bangsa Israel supaya dimusnahkan, tidak. Nah, di sini Salomo hanya meminta menjadi raja yang bijak. Nah, oleh karena itu Tuhan mengabulkan kepada Salomo menjadi raja yang bijak, ya. Setelah Salomo mengalami perjumpaan, dari sejak itu Salomo menjadi raja yang sangat terkenal, ya, dengan kebijakannya, ya, dengan bijaksana, dengan keadilannya, ya. Bahkan Salomo mampu mengayomi dan memprotek seluruh masyarakat atau bangsa Israel di kala itu. Makanya tidak heran, ya, Salomo menjadi raja yang menjadi model. Nah, akhirnya apa? Banyak sekali, ya, kunjungan tamu-tamu dan Salomo harus melayaninya, ya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, tujuannya mereka datang itu hanya hendak untuk meminta saran, meminta nasihat, meminta petua, atau juga berkonsultasi dan lain-lain, ya. Nah, itulah Raja Salomo yang menerapkan dengan bijak kepada bangsa Israel. Bahkan Ratu Seba pun sempat datang, ya, untuk membuktikan sampai sejauh mana bahwa Salomo itu menjadi raja bijak. Yang akhirnya itu Ratu Seba pun sangat bersimpati dan memberikan hadiah kepada Salomo dalam bentuk emas dan perak serta batu-batu permata. Nah, itulah kehebatan sampai Salomo itu sangat masyhur di kalangan kerajaan-kerajaan pada saat itu, ya. Dan akhirnya Salomo itu melaksanakan perintah atau pesan atau amanat dari bapaknya, yaitu Raja Daud, untuk membangun bait Allah, ya, atau bait suci. Nah, yang Salomo bangun itu di kota Yerusalem, ya, dan itu merupakan juga kelahiran daripada Raja Salomo di Yerusalem. Kemudian dibangun dengan megah dan itu merupakan simbol, ya, dari kehadiran Tuhan Allah Israel ada di tengah-tengah kerajaan Israel, ya. Nah, dengan pembangunan itu tidak hanya sebatas pembangunan itu, Salomo pun membangun beberapa infrastruktur, ya, gedung-gedung, infrastruktur jalan-jalan, kemudian untuk perdagangan, kemudian juga istana-istana, puri-puri, ya, dan lain sebagainya. Jadi pembenahan kota-kota itu di kerajaan Israel ini terus Salomo bangun, ya. Nah, kemudian
Salomo ini di samping menjadi raja bijak, juga Salomo ini menjadi raja yang terkaya di saat itu, ya. Barangkali terkaya di dunia, ya. Mungkin terkaya di dunia pada saat itu, ya. Nah, jadi pembangunan terus berjalan, dan itu semua didanai dari hasil pajak, ya, dari hasil upeti-upeti, ya, dari hasil sumbangan-sumbangan. Itu semuanya adalah disumbangkan atau dimanfaatkan atau dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, ya. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa di zaman Salomo itu kerajaan Israel itu bisa dikatakan sebagai zaman keemasan, zaman kesuksesan, zaman kejayaan, ya. Tetapi menjelang usia akhir hayat Salomo itu adalah Israel memasuki jurang kehancuran, ya. Nah, kemudian di dalam periode ini, ya, di dalam periode pada tahun 1970 sampai dengan 931 sebelum Masehi atau kurang lebih, Salomo itu memimpin selama 40 tahun, ya, 40 tahun. Nah, itu tercatat hanya satu kali peperangan kerajaan Israel itu, ya, dan itu pun tidak berlangsung lama, ya. Nah, kita kembali lagi di dalam periode kepemimpinan Salomo ini, ya, boleh dikatakan Salomo mampu membangun di bidang sukses di bidang pembangunan sosial, ya. Kemudian juga Salomo mampu membangun dan sukses di bidang pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Itu semuanya sukses, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, ya, pembangunan sosial itu boleh dikatakan pada saat itu, ya, masyarakatnya itu sangat rukun, sangat adem, sangat bersatu, sangat bertoleransi, saling harga menghargai, dan mampu menyatukan, ya, menyatukan antara etnis satu dengan etnis yang lainnya. Itu semuanya adalah bersatu di bawah kerajaan Israel, ya. Bahkan secara sosial kemasyarakatan pun akhirnya melahirkan peradaban-peradaban, budaya-budaya baru, ya, yang sifatnya inovatif, ya. Itu suatu hal yang luar biasa di dalam pembangunan sosial. Di bidang pembangunan ekonomi, ya. Nah, Salomo pun sukses, di mana bahwa ekonomi kerakyatan itu pun berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian dari sektor pengusaha, para pelaku usaha, kemudian eksportir, importir, itu semuanya itu diayomi dan diprotek oleh Raja Salomo. Akhirnya itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan akhirnya mereka itu berkontribusi untuk membayar pajak kepada negaranya, ya. Juga Salomo sukses di bidang pembangunan politik, karena di sini di dalam kerajaan Israel itu tidak ada yang namanya politik identitas, tidak ada politik-politik praktis, tidak ada politik-politik pragmatis atau politik-politik yang sifatnya untuk menguntungkan kelompoknya, sama sekali tidak. Ini semuanya itu politik itu yang berorientasi pada pembangunan kesejahteraan rakyat, ya. Nah, jadi disinilah, ya, keberhasilan Salomo. Akhirnya Salomo ini sangat dicintai oleh warganya, ya. Nah, tetapi di sini terjadilah popularitasnya semakin meningkat, pencitraannya semakin meningkat, pembangunan terus meningkat. Juga di sini Salomo ini boleh dikatakan memperistri juga terus meningkat, ya, dari 1, 2, 3 sampai 1000, ya. Nah, 700 itu dari kalangan bangsawan, kemudian yang 300 itu adalah gunik-gunik. Nah, itu luar biasa, ya. Kalau kita satu aja udah kelar, ini 1000, kita bisa bayangkan. Nah, untuk para ahli sejarah, katanya, menurut para ahli sejarah, itu raja itu beristrikan lebih dari satu, itu katanya untuk kepentingan politik, untuk kepentingan perdamaian, untuk kepentingan pembangunan ekonomi, untuk kepentingan mempersatukan dan sebagainya. Tetapi terlepas dari itu, ya, Tuhan murka kepada Salomo, ya, karena istri-istri yang diambilnya itu adalah dari suku bangsa Moab, dari Anom, kemudian dari Edom, dari Sidon, kemudian suku bangsa Het, ya. Ini adalah suku bangsa yang tidak berkenan di mata Tuhan, karena sudah memperingatkan Tuhan Allah Israel kepada keturunan Daud, ya, janganlah bergaul dengan suku bangsa itu, karena suku bangsa itu adalah lebih mencondongkan diri kepada dewa-dewa selain daripada Tuhan Allah Israel. Nah, ini sama Salomo itu dipersatukan,
diperistrikan, ya. Nah, ini suatu kemarahan atau kemurkaan Tuhan. Juga di sisi lain, Salomo pun di samping membangun kotanya terus menerus, juga membangun bukit-bukit persembahan para dewa, untuk dewa kosmos misalnya, dewa kejijikan. Itu semuanya dibangun oleh Salomo atas dasar dari bujuk rayu istrinya, ya. Juga tidak hanya itu, Salomo pun terlibat menyembah terhadap dewa. Nah itu, ya. Akhirnya Tuhan di sini marah, ya, marah, dan kemudian memberikan suatu peringatan, tetapi Salomo tidak pernah mengindahkannya, ya, tidak pernah mengindahkan. Nah, bukannya untuk mengevaluasi dirinya, ya, melainkan dia ini tetap melakukan menurut kebijakannya sendiri yang sudah disanjung-sanjung oleh masyarakatnya, kira-kira seperti itu, ya. Dan akhirnya, ya, nah ini akhirnya. Salomo ini boleh dikatakan ada beberapa para ahli berpendapat bahwa Salomo itu adalah atas perbuatannya tidak pernah menyadari dan akhirnya tidak pernah bertobat, ya, seperti bapaknya, ya, seperti bapaknya ketika melakukan perzinahan dengan Betseba itu bertobat, meminta ampun, dan akhirnya Tuhan itu mengampuninya. Tetapi untuk Salomo itu tidak pernah bertobat. Maka para ahli sejarah berpendapat bahwa Salomo itu adalah binasa di dalam dosa, ya. Tetapi ada juga para ahli sejarah lainnya itu berpendapat bahwa Salomo itu adalah bertaubat, karena pada usia menjelang akhir hayat, ya, Salomo itu sudah menolak dewa-dewa dan kembali kepada Tuhan Allah Israel, namun tidak dengan sepenuh hatinya, dan kehancuran pun terus terjadi di mana-mana. Nah, kembali lagi sekarang, ya, terhadap konsekuensi hukuman terhadap Salomo. Hukuman yang diterimanya pada saat Salomo terus membangun, ya. Di sini pendapatan negaranya itu lebih kecil dibandingkan dengan belanja publik untuk infrastruktur, ya. Nah, akhirnya Salomo di sini mencoba untuk mengatasi kejomblangan pendapatan itu, yaitu dengan cara menaikkan pajak, ya. Para pekerja tidak dibayar, ya, pajak itu naik, ya. Nah, kemudian juga dia mencoba untuk meminjam uang. Nah, ini efeknya terhadap permasalahan sosial, ekonomi, dan politik, ya. Akhirnya di situ mulai ketidakstabilan di dalam menjalankan roda kepemerintahannya, ya. Nah, kemudian secara sosial ini sudah mulai terjadi kerusuhan, terjadi pemberontakan, ya, karena Salomo sudah tidak berdaya lagi untuk membayar utangnya. Akhirnya sebagian negara diserahkan, dibayar oleh wilayah-wilayah atau sebagian wilayah dari kerajaan Israel, ya. Nah, kemudian secara ekonomi itu juga pengusaha itu dan ekonomi kerakyatannya pun sudah tidak jalan. Nah, akhirnya apa? Terjadilah pemberontakan di mana-mana, ya. Bahkan dua wilayah Sidon dan Damsyik, ya, itu secara lambat laun mereka memisahkan diri dari kerajaan Israel dan memilih menjadi negara merdeka, ya. Nah, itu merupakan hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh Salomo, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kehancuran itu terus terjadi di mana-mana, pemberontakan terus terjadi di mana-mana, ya, akibat daripada dia ini jatuh di dalam dosa, ya. Nah, jadi itulah efek daripada perbuatan Salomo yang tidak dievaluasi, ya, sehingga Tuhan murka, dan akhirnya kerajaan Israel setelah Salomo wafat itu akan terjadi atau menjadi disintegrasi atau terbelah menjadi kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan, dan itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, barangkali itu, silakan kalau untuk mengkoreksi, ya, lebih kurangnya, ya. Kemudian juga barangkali Anda punya referensi lain, ya, silakan tulis di kolom komen, ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.